warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini setelah liburan semester kemarin? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita tetap diberikan kesehatan dan tetap semangat pada pembelajaran kali ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang coba kalian cek teman samping kalian apakah ada yang absen hari ini? Nihil, Bu, masuk semua. Oh, tidak ada. Alhamdulillah semuanya masuk. Nah, sebelum kita masuk pada inti pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya kepada kalian. Adakah yang dapat menjelaskan bagaimana sih proses transaksi pembayaran buku di sekolah kita? Saya, Bu, mau menjawab. Ya, baik Mbak Dewi. Sistem pembayaran buku di sekolah kita itu bisa dilakukan dengan cicilan. Misalnya pada hari atau minggu pertama kita membayar, kita pergi ke ruang tata usaha menemui petugas pembayaran buku. Kemudian di sana kita ditanyai nama sama kelas. Setelah itu kita menyerahkan uang kita kepada beliau dan beliau menerima uang kita dan mencatat hasil pembayaran kita. Kemudian sudah seperti itu, Bu. Betul sekali. Jadi, saat kita membayarkan buku kepada petugas dan menyerahkan uang kita kepada mereka, maka secara tidak langsung kita melakukan proses transaksi akuntansi. Nah, pada saat setelah kita melakukan proses pembayaran tersebut, maka si petugas tersebut akan memberikan sebuah kertas. Nah, disebut apakah itu? Itu, Bu, kertas nota kwitansi. Ya, betul sekali jawabanmu. Pemberian kertas nota oleh petugas kepada kalian itu berguna sebagai bukti transaksi pembayaran buku kalian. Nah, bukti transaksi tersebut dalam akuntansi disebut sebagai informasi akuntansi. Baik, dari pertanyaan yang Ibu ajukan tadi, ada yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai apa? Akuntansi, Bu. Ya, benar. Hari ini kita akan belajar mengenai sejarah akuntansi, pengertian dan manfaat akuntansi, serta pemakai informasi akuntansi. Adapun tujuan dan capaian kompetensi dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi sejarah akuntansi sebagai sistem informasi. Kemudian yang kedua, siswa mampu menguraikan pengertian dan manfaat akuntansi sebagai sistem informasi. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menganalisis tentang pemakai akuntansi sebagai sistem informasi. Dan yang terakhir, siswa mampu mengemukakan hasil penalaran tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Silakan keluarkan buku paket kalian, buku catatan, dan alat tulis kalian sebelum memulai pembelajaran hari ini. Ya, pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengawali pembelajaran dengan menjelaskan secara singkat materi tersebut, dilanjutkan dengan menggunakan metode pembelajaran bus group yang mana nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Yang pertama terkait dengan sejarah akuntansi. Nah, yang sudah membaca buku, siapa yang mau menjelaskan mengenai sejarah akuntansi tersebut? Yang mau menjawab pertanyaan dari Ibu, nanti Ibu akan berikan nilai keaktifan di buku ini. Nah, semakin banyak nilai keaktifan kalian, maka nilai tersebut dapat membantu meningkatkan nilai kalian nantinya. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Stevi. Jadi, awal mula akuntansi ini berada pada abad 15 atau tahun 1494 dari ahli matematika Italia yang mengarang buku berjudul Summa de Arithmetica Proportional et Proportionalita yang
mengenalkan sistem pembukuan berpasangan atau sistem kontinental, di mana pencatatan dilakukan dengan dua sisi, yaitu debit dan kredit. Oleh para ahli di berbagai dunia dikembangkan idenya mulai dari Eropa, Amerika, Belanda, dan sistem pembukaan ini di Belanda dikenal dengan sistem kontinental, sedangkan di Amerika disebut dengan sistem Anglo-Saxon atau disebut dengan akunting. Ya, bagus sekali Mbak Stevi, dapat poin 1 ya. Jadi, Bapak akuntansi atau penggagas akuntansi adalah Lucas Pasiola dari Italia, di mana dalam bukunya yang diciptakannya tersebut memaparkan tentang sistem pencatatan transaksi keuangan debit dan kredit atau disebut dengan pemasukan dan pengeluaran. Contoh sederhananya adalah seperti yang dilakukan oleh bendahara kelas kalian, yakni melakukan pencatatan pemasukan pada sisi debit dan mencatat pengeluaran pada sisi kredit. Sebelum ke materi selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum jelas? Selanjutnya kita akan masuk pada materi pengertian dari akuntansi. Nah, dari kalian, siapa yang ingin memaparkan pengertian akuntansi, baik itu secara umum, menurut ahli, maupun lembaga-lembaga terkait? Nanti dapat poin juga ini, setiap anak yang mengemukakan pendapat ataupun bertanya akan mendapatkan poin tersendiri. Baik, silakan Mas Adit. Jadi saya akan menjelaskan pengertian dari akuntansi menurut American Accounting Association atau AAA, bahwa akuntansi merupakan sebuah metode untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memungkinkan penilaian dan pemilihan informasi oleh pengguna. Ya, betul sekali. Terima kasih Mas Adi, dapat 1 poin ya. Sekarang Ibu mau tunjuk Mas yang di belakang sana. Ayo Mas Roni, biar nggak ngantuk. Definisi akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA adalah seni mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas secara signifikan dalam hal uang, transaksi, dan peristiwa yang setidaknya bersifat keuangan dan menafsirkan hasilnya. Ya, terima kasih Mas Roni. Tetap memperhatikan pelajaran ya, biar nggak ketinggalan. Satu lagi, siapa yang ingin menyampaikan pengertian dari akuntansi? Definisi menurut para ahli ini belum muncul loh. Silakan. Ya, silakan Mbak Sally. Akuntansi menurut Friedrich Choi dan Gerhard Müller yaitu sebagai cabang ekonomi yang memberikan informasi tentang perusahaan dan transaksinya untuk memfasilitasi keputusan alokasi sumber daya oleh pengguna informasi. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sally dan Mas Roni tadi. Poinnya sudah Ibu catat ya. Nah, dari beberapa definisi yang teman kalian sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan sebuah proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang melibatkan transaksi keuangan di suatu perusahaan atau sebuah instansi untuk menghasilkan sebuah informasi atas laporan keuangan. Dari adanya laporan keuangan tersebut dapat dijadikan sebagai landasan suatu instansi atau suatu perusahaan untuk pengambilan sebuah keputusan. Adapun fungsi dari akuntansi ini adalah menyediakan informasi keuangan yang bersifat kuantitatif yang berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang memerlukannya atau perusahaan yang bersangkutan. Dan tujuan
Tujuan utama dari akuntansi ini adalah menghasilkan sebuah informasi ekonomi dari suatu perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Sebelum lanjut, ada yang masih belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu, sudah jelas. Baik, karena tidak ada pertanyaan, maka selanjutnya Ibu akan membagi kelas ini menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Jumlah anggota kelas ada 20 kan ya? Benar, Bu. Jadi dibagi 4 kelompok aja ya. Satu kelompok itu berisi 5 orang. Ini mau membentuk kelompok sendiri atau saya yang mengajak? Bagi sendiri aja, Bu. Oke, baik. Silakan kalian cari anggota masing-masing dan bentuk kelompok. Nanti berkumpul bersama anggotanya ya. Usahakan dalam satu kelompok itu ada laki-lakinya biar merata. Siap, Bu. 3 menit cukup ya untuk membentuk kelompok. Cukup, Bu. Oke, silakan membentuk kelompok. Dimulai dari sekarang. Baik, waktu mencari kelompoknya sudah selesai. Apakah sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, sekarang tugas kalian itu mencari dan menuliskan pada lembar kertas tentang pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi dan beberapa manfaat dari akuntansi sebagai sistem informasi. Waktunya 10 menit untuk berdiskusi, kemudian nanti Ibu tunjuk satu kelompok dan perwakilannya maju untuk mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian, kelompok lain dapat memberikan tanggapan atau menambahkan jawaban dari kelompok sebelumnya. Sudah jelas semuanya? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah jelas, Bu. Oke, tidak ada. Silakan dimulai diskusinya. Bagaimana? Sampai berapa persen tugasnya? Gampang kan ya? Masih setengah, Bu, belum selesai. Kalau masih belum jelas, bisa tanya ke Ibu ya. Siap, Bu. Ayo itu Mas Roni, jangan main sendiri, ikut mengerjakan bersama teman-temannya. Tinggal 1 menit lagi, sudah selesai semuanya atau masih belum? Sudah selesai, Bu. Iya, sudah selesai. Oke, sudah selesai semuanya ya. Sekarang Ibu mau tunjuk kelompok 1 dan perwakilannya. Silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Siapa yang mau maju? Saya Bu Intan, perwakilan kelompok 1. Oke, Mbak Intan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan, perwakilan dari kelompok 1, ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai manfaat dari informasi akuntansi dan pemakai informasi akuntansi. Pemakai atau pengguna informasi akuntansi itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pihak internal dan yang kedua adalah pihak eksternal. Pihak internal perusahaan adalah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan seperti para pimpinan perusahaan, kepala bagian akuntansi dan keuangan, serta pihak-pihak yang berada dalam lingkup perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada pihak eksternal, yakni pihak yang tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Contohnya itu seperti kreditor, pelanggan, badan-badan pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat. Kemudian manfaat dari sistem informasi akuntansi yaitu menyediakan serta menyajikan informasi bagi pihak perusahaan untuk melakukan suatu aktivitas secara efektif dan efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Mbak Intan. Boleh duduk kembali. Tepuk tangan buat Mbak Intan. Ya, dari hasil pemaparan diskusi kelompok 1, apakah ada yang ingin ditambahkan dari kelompok lain atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kami, Bu, dari kelompok 4. Oke, dari kelompok 4 mau menambahkan atau mau bertanya? Mau menambahkan saja, Bu. Oh, mau menambahkan. Ya, silakan.
Jadi kami dari kelompok 4 ingin menambahkan mengenai manfaat sistem informasi akuntansi. Adapun yang pertama adalah dapat meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi atau produk jasa yang dihasilkan oleh suatu usaha. Kemudian meningkatkan efisiensi kerja bisnis, baik itu dari bagian keuangan dan bagian-bagian lainnya. Kemudian dapat meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir dapat meningkatkan sharing knowledge atau pengetahuan. Baik, terima kasih buat kelompok 4. Seluruh anggotanya mendapatkan poin ya, begitu juga dengan kelompok 1. Ada lagi dari kelompok lain yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, Bu. Ya, dari kelompok 2 mau bertanya? Oke, silakan. Tadi disebutkan bahwa manfaat dari sistem informasi akuntansi itu salah satunya dapat meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Nah, contoh dari pengambilan keputusan atau maksud dari pengambilan keputusan ini itu seperti apa ya? Tolong dijelaskan. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Silakan bagi kelompok 1 berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, kelompok 1 sudah selesai diskusinya. Bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tadi? Silakan. Menurut kelompok kami, maksud dari akuntansi itu sebagai pengambilan keputusan, yakni keputusan suatu perusahaan untuk menjalankan suatu usahanya dan mencapai tujuan dari usahanya tersebut. Begitu. Oke, kali ini Ibu ingin meluruskan sedikit mengenai pertanyaan dari kelompok 2 mengenai pengambilan keputusan perusahaan. Pada umumnya, pengambilan keputusan sebuah perusahaan itu digunakan oleh seorang manajer untuk kemajuan perusahaannya. Misalnya, akan menentukan untuk membuat cabang perusahaan atau tidak. Kemudian menambah atau mengurangi produksi usaha. Kemudian ada lagi melakukan promosi usaha untuk meningkatkan perusahaannya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau menyampaikan argumentasinya dari kelompok lain? Silakan. Tidak ada, Bu, sudah cukup. Tidak ada. Ya. Kalau begitu, siapa yang dapat menyimpulkan hasil diskusi dari pertemuan kali ini? Yang dapat menyimpulkannya dapat poin seperti teman-temannya tadi. Ayo silakan, siapa? Saya, Bu. Baik, Mbak Dini mau menyampaikan? Oh iya, silakan. Jadi kesimpulan dari diskusi kelompok kali ini mengenai informasi akuntansi itu pemakai atau pengguna informasi itu dapat dibedakan menjadi dua, yakni pihak internal dan pihak eksternal perusahaan. Kemudian manfaat utama dari adanya akuntansi sebagai sistem informasi yaitu bagi perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Ya, bagus sekali Mbak Rizky. Terima kasih. Dapat 1 poin ya. Dari penyampaian diskusi kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau masih ada yang belum jelas mengenai materi akuntansi ini? Sudah jelas, Bu. Tidak ada. Oke. Sebelum menutup pelajaran, Ibu akan memberikan sebuah video tayangan supaya memperjelas mengenai materi akuntansi sebagai sistem informasi ini, sehingga akan mempermudah kalian dalam menangkap materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Silakan disaksikan. Kayaknya kayak uang beneran nih. Duit gue kemana ya? Kayaknya kemarin ada 100.000 nih. Gue cek dulu, soalnya di kantong nggak ada. Nggak ada juga. Kemana ya? Ini duit gue kali. Gue deh, enak aja, lihat tuh, sidik jari gue semua. Berarti ini duit gue. Duit kemana dong? Oh, kemarin gue habis top up kayaknya nih.
Nggak ada juga. Nggak ada juga. Aduh, stop. Makanya setiap pengeluaran itu harus lo catat supaya lo nggak kayak gini lagi. Ya gimana dok caranya? Mau tahu caranya? Yuk kita belajar akuntansi. Apa sih akuntansi itu? Akuntansi itu proses nyatet, ngolah transaksi yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran. Sadar nggak sadar, sebenarnya di kehidupan sehari-hari, orang-orang di sekitar kamu, bahkan mungkin kamu udah ngelakuin proses transaksi akuntansi. Misalnya kayak nyatet pembayaran SPP di sekolah. Habis bayar kan kamu minta bukti transaksi buat dikasih ke orang tua kan? Atau di kelas kamu ada bendahara kan? Pas bayar uang kas, bendahara bakal nyatet kalian bayar berapa bulan. Atau malah nunggak berapa bulan. Jadi akuntansi itu walaupun kedengarannya ribet banget karena yang biasa kita dengar untuk perusahaan-perusahaan gede. Ternyata udah kita terapin loh di kehidupan sehari-hari. Akuntansi ini banyak banget manfaatnya buat kita. Pertama, biar kita bisa tahu kondisi keuangan kita. Kita jadi tahu punya duit berapa di dompet. Nggak kayak teman aku tadi. Kalau dari sudut pandang perusahaan, kondisi keuangan perusahaan bakal nunjukin kinerja perusahaan dari sisi operasional yang udah dijalanin. Akuntan bakal bisa lihat si perusahaan punya harta atau aset berapa, modalnya berapa, bahkan hutangnya berapa. Yang kedua, jadi alat pengendali keuangan. Kalau kamu tahu duit kamu berapa, pasti kamu bakalan bisa mantau kira-kira cukup nggak ya sampai akhir bulan. Biar kamu nggak terlalu boros dan bisa hemat. Kalau kita nyatet semua pengeluaran dan pendapatan kita bisa tahu mana yang prioritas, mana yang bukan. Bisa tahu juga bulan lalu pengeluarannya berapa. Supaya bulan depan nggak bakal beli hal-hal yang nggak penting lagi. Atau cuma sekedar, ih lucu, nggak usah dibeli ya. Yang ketiga, ngasih informasi atau laporan ke pihak eksternal. Misalnya laporan ke bendahara kelas kamu. Laporan keuangannya bisa dilihat sama kamu, teman sekelas, dan bahkan guru kamu. Nah, kamu, teman sekelas, dan guru kamu itu jadi pihak eksternal. Kamu bisa tahu berapa duit kelas kamu sekarang. Kalau buat perusahaan, pihak eksternalnya itu bisa jadi orang yang nanam modal atau disebut dengan investor. Perusahaan yang dapat dana segar dari investor wajib ngelaporin informasi keuangannya ke investor. Kenapa? Ya karena si investor ini nggak secara cuma-cuma ngasih uang ke perusahaan. Mereka punya tujuan buat dapat keuntungan dengan naruh duit mereka ke perusahaan. Singkatnya, mereka butuh informasi keuangan perusahaan buat ngukur kemampuan perusahaan di masa depan. Kalau kemampuan perusahaannya kelihatan rendah, investor berhak buat ngambil lagi modalnya dan cari perusahaan lain yang bisa ngelola uang dari investor. Yang keempat, jadi bahan evaluasi perusahaan. Akuntansi bisa bantu perusahaan buat lihat gimana sih kondisi perusahaannya. Jadi, perusahaan bisa ngelakuin evaluasi tentang kinerja perusahaannya. Apa udah tepat atau ada yang harus dibenerin berdasarkan laporan keuangan tersebut. Nah, laporan keuangan ini dipakai sama dua pihak. Pihak internal dan pihak eksternal. Pihak eksternal udah kita bahas ya di sebelumnya. Ada investor yang baca laporan perusahaan buat nentuin apa bakal tetap investasi ke perusahaan itu atau pindah ke perusahaan lain. Terus ada lagi nih pihak eksternal lain yaitu konsumen, pemakai produk perusahaannya. Konsumen kalau udah suka banget sama produk tertentu biasanya bakal tetap setia sama si perusahaan. Sepatu centang contohnya, walaupun harganya mahal, kalau udah ada yang suka ya bakal dibeli aja. Tapi ada juga kan yang murah. Lagi ada diskon misalnya. Pernah terpikir nggak sih sama kamu gimana sepatu dengan merek yang sama bisa jadi murah? Nah, sepatu bisa murah itu karena laporan keuangannya dipakai sama pihak internal. Perusahaan bakal nentuin harga pokok produknya,
Kalau misalnya kualitasnya agak kurang, barangnya bisa dijual dengan harga murah. Makanya ada barang yang jadi barang promo atau diskon. Kalau gitu mending beli barang yang kualitasnya agak kurang dikit kali ya biar murah. Oke teman-teman, di video ini kita udah belajar tentang akuntansi. Akuntansi itu proses nyatet dan ngolah transaksi yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran. Manfaat dari akuntansi ini ada banyak. Bisa tahu kondisi keuangan kita, jadi alat pengendali keuangan, ngasih informasi atau laporan ke pihak eksternal, dan bahan evaluasi perusahaan. Nah, informasi akuntansi ini dipakai sama beberapa pihak. Pihak internal dan pihak eksternal. Kalau kamu mau ngulang materi tentang akuntansi ini, kamu bisa klik timestamp di bawah ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Oke, pada pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa suatu proses akuntansi itu sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan akuntansi, terutama bagi sebuah perusahaan atau badan usaha dalam menjalankan tujuan usaha maupun mencapai cita-cita usahanya. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta masing-masing individu menuliskan resum singkat mengenai pembelajaran kali ini di kertas. Kemudian dikumpulkan kepada Ibu. Bu, izin bertanya itu waktunya berapa menit ya? Waktunya 5 menit aja ya. Resumnya singkat aja kok. Oke, siapkan alat tulisnya. Sudah siap? Siap, Bu. 5 menit dari sekarang silakan menulis resumnya. Oke, waktunya habis. Silakan bagian belakang dari perderet baris ini, silakan mengambil kertas jawaban dari teman-temannya kemudian dikumpulkan ke meja guru. Oh ya, jangan lupa buat tugasnya untuk minggu depan kerjakan buku paket halaman 20 sampai 24 ditulis di buku kerja dan kita koreksi bersama minggu depan ya. Sudah jelas semuanya? Oke. Ibu mau bertanya apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Oke, kalau begitu minggu depan Ibu akan mencoba metode pembelajaran yang baru lagi biar kalian itu tidak merasa bosan. Setuju? Setuju, Bu. Oke. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.